Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andra JN. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui Facebook profesional. Nah, teman-teman, di antara kalian apakah ada yang mengeluhkan ketika bermain Facebook profesional tidak dapat menghasilkan uang dan hampir ataupun bahkan ingin menyerah untuk membuat konten atau menjadi content creator di Facebook profesional? Nah, pertanyaan ini ataupun keluhan ini banyak sekali saya dapatkan dari teman-teman saya ya. Ketika bermain Facebook profesional, mereka hampir menyerah, dan bahkan ada juga yang sudah menyerah, teman-teman, terkait Facebook profesional ya. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Pada video kali ini kita akan kupas tuntas penyebab banyak sekali content creator yang memutuskan untuk menyerah mencari uang di Facebook profesional ya, karena belum bisa mendapatkan uang. Dan nanti juga akan saya berikan sebuah edukasi kepada kalian semua biar nanti tetap semangat dan juga percaya bahwa kita bisa menghasilkan uang dari Facebook profesional ya. Bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian jika bermanfaat, dan skip saja jika tidak bermanfaat. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. I got so much fucking design on right now. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, banyak sekali teman-teman saya atau bahkan saya lihat dari postingan di Facebook teman-teman saya itu mulai pada menyerah ya. Yang awalnya sering banget upload konten-konten, sekarang sudah mulai jarang sekali ya, teman-teman. Bahkan ada yang bilang ke saya, ternyata bermain Facebook itu sangat sulit ya mendapatkan uang. Nah, sebenarnya itu tidak sulit-sulit banget ya, teman-teman, tergantung kitanya ya. Semua itu pasti ada ilmunya. Kalau kalian bermain Facebook profesional asal-asalan tanpa ada ilmu sama sekali, itu percuma ya. Dapat capeknya aja, sehingga banyak sekali yang menyerah dan tidak melanjutkan menjadi content creator di Facebook profesional. Apakah di antara kalian di sini mengalami hal seperti itu? Misalnya sudah lama banget bermain atau buat konten di Facebook profesional, namun sampai sekarang belum juga dimonetisasi, bahkan belum bisa menghasilkan uang sepeser pun ya, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bermain Facebook, YouTube, dan sebagainya itu memerlukan sebuah pengalaman dan juga ilmu ya, teman-teman ya. Jika kalian tidak memiliki dasar sama sekali, maka kalian akan capek dan juga tidak dapat menghasilkan uang ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya berikan di channel ini, silahkan kalian pelajari aja step by step bagaimana cara menghasilkan uang melalui Facebook profesional ya. Salah satunya, teman-teman, kalian banyak sekali yang salah bermain dari Facebook ya. Ini menurut saya, teman-teman, banyak sekali dari content creator yang menyerah itu mereka itu tidak paham ilmunya ya. Bahkan mereka itu membuat konten itu yang penting buat konten, bikin konten ya, tidak ada kualitasnya sama sekali ya, teman-teman. Nah, seperti contoh mereka itu hanya melihat dari postingan-postingan para akun-akun besar ya. Mereka meniru seperti itu, tetapi mereka tidak tahu ilmunya ya. Misalnya tentang konten yang ada musiknya ya, banyak sekali saya jumpai bahwa konten kreator pemula itu membuat sebuah konten, misalnya konten apa aja, dia itu dikasih audio dari Facebook profesional. Nah, itu sampai kapanpun itu tidak akan bisa monetisasi ya, teman-teman, bagi yang belum dimonetisasi. Tapi bagi yang sudah, itu bisa berbagi penghasilan. Tapi kalau yang belum, kalau kalian ingin dimonetisasi, kalau kalian menyertakan musik ataupun audio berhak cipta di konten kalian, itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diundang fitur monetisasi ya, teman-teman, apalagi di tahun 2025 ini ya. Itu yang belum dipahami oleh para konten kreator, sehingga mereka memutuskan untuk menyerah atau tidak lagi melanjutkan menjadi konten kreator di Facebook ya, teman-teman. Saya lihat mereka semangat sekali membuat postingan ya, tapi mereka itu salahnya sering membuat konten-kontennya itu ada audionya. Nah, itu kesalahan dasar yang sering dilakukan oleh para konten kreator pemula. Jika akun kalian atau konten kalian ada musik yang berhak cipta, nah itu dipastikan kalian tidak akan bisa dimonetisasi. Tapi bagi yang sudah dimonetisasi sebelumnya, itu masih bisa diharapkan ya, teman-teman. Mungkin bisa berbagi penghasilan dari pencipta musiknya ataupun yang memiliki hak ciptanya ya, teman-teman. Itu kesalahan dasar yang membuat orang itu menyerah untuk bermain Facebook profesional ya. Artinya mereka tidak paham bagaimana cara membuat konten yang berkualitas di Facebook profesional.
Yang kedua, teman-teman, mereka itu lebih sibuk berinteraksi dengan sesama ataupun dengan para konten kreator pemula, sehingga mereka melupakan bahwa tugas utama mereka adalah membuat konten yang menghibur, yang bisa menarik audiens untuk datang ke konten mereka. Tapi yang dilakukan adalah mereka itu meniru para akun besar yang hanya membuat sebuah foto dan dikasih caption saling SKSD. Jangan lupa kalau ada yang lewat beranda kamu mampir dan SKSD dan sebagainya, itu yang mereka fokuskan ya. SKSD seperti itu yang mereka fokuskan, dan itu adalah salah ya teman-teman ya. Akun besar sudah berkembang, tapi kalian akan tetap di situ-situ saja, tidak ada perkembangan. Dan ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya sudah berinteraksi dengan banyak orang ya, tetapi kenapa view saya atau konten saya itu yang nonton baru hanya sedikit-sedikit saja. Ya, itulah teman-teman akibat dari kalian belum memahami bagaimana algoritma dari Facebook profesional ya. Dan juga kalian belum memahami bahwa menjadi content creator itu kalian harus kreatif. Itu ilmu-ilmu dasar yang belum dimiliki oleh para content creator pemula, sehingga mereka itu sudah menyerah. Kalian bisa perhatikan teman-teman ya, para content creator pemula itu sangat sulit sekali berkembang jika lebih fokus berinteraksi dengan akun-akun besar ataupun akun-akun yang lewat di beranda mereka ya. Nah, dengan catatan mereka itu mendapatkan banyak follower dengan saling follow, saling mengikuti. Dan itu sangat bahaya sekali teman-teman. Itu bisa terdeteksi bahwa kalian itu kerjasama seperti di YouTube, sub for sub seperti itu teman-teman ya. Dan kalian bisa cek di pengikut kalian dan mengikuti kalian. Kalau pengikut kalian dan kalian mengikuti itu hampir sama, seimbang, itu bisa dikatakan bahwa kalian itu tidak sehat ya teman-teman ya. Ya misalnya kalian punya pengikut 1000, kalian juga mengikuti 1000, itu artinya sudah jelas bahwa kalian itu saling follow, saling memfollow ya teman-teman. Tapi jika kalian mengikutinya lebih sedikit dan kalian diikuti banyak orang, misalnya pengikut kalian 1000, yang kalian ikuti hanya 2-3, itu menunjukkan bahwa kalian benar-benar memang bukan dari saling sub for sub atau saling berinteraksi dengan teman-teman yang lain atau konten kreator yang lain ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya kesalahan dari para konten kreator pemula itu dalam membuat konten ya teman-teman. Rata-rata membuat konten mereka itu tidak bisa satu tema random seperti itu sulit dikembangkan teman-teman, sulit berkembang. Kalau kalian membuat konten yang sejenis tema atau itu nanti akan mudah dikembangkan. Dan jangan fokus di interaksi saja ya teman-teman, tapi kalian fokus buat konten yang berkualitas, konten yang menunjukkan effort tinggi kalian sesuai dengan bakat kalian atau ya apa yang bisa kalian lakukan ya. Tidak perlu ribet-ribet ya teman-teman. Apa yang kalian alami aja lah ya. Misalnya kalian seorang petani, kalian buat video aja cara bertani, kemudian kalian buat video ketika di sawah dan proses ada di sawah itu bagaimana saja. Itu insya Allah kalau kalian rutin, kalau kalian konsisten, maka akun kalian akan berkembang dan semakin pesat dan banyak menghasilkan uang teman-teman ya. Nah, kalau kalian sibuk saja mengomentari postingan orang lain, kemudian lihat di beranda kalian tuh ada konten, langsung kalian komentari dan salam SKSD, salam interaksi, itu tidak akan berkembang akun kalian ya teman-teman ya. Itu kesalahan yang dilakukan oleh para pemula, sehingga akun mereka itu sangat sulit sekali berkembang. Mulai dari sekarang teman-teman, kalian fokuskan ke konten kalian sendiri ya, kalian fokus ya. Saran saya teman-teman, sehingga nanti kalian tidak mudah menyerah ya. Ada hasilnya ya, konten kalian itu ada hasilnya, tidak percuma ya teman-teman. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya teman-teman, kenapa banyak sekali konten kreator yang sudah menyerah dan tidak menjadi konten kreator di Facebook profesional lagi ya. Karena itu kesalahan dasar mereka seperti itu, mereka tidak memiliki ilmu dasar, sehingga konten-konten mereka itu sulit berkembang dan akun mereka juga stuck sampai di situ saja, tidak ada perkembangan sama sekali ya teman-teman. Itu saja teman-teman yang saran dari saya. Jadi jika kalian sudah mulai hampir menyerah saat ini, kembali kalian tata mental kalian, kemudian tata tujuan kalian apa bermain di Facebook profesional ya teman-teman ya. Kalau kalian tujuannya yang berhasil atau sukses, kalian harus konsisten, kemudian harus bekerja keras ya, tidak mudah menyerah seperti itu teman ya. Jadi kalian harus cari ilmu dulu, jangan asalan buat konten nanti percuma. Yang paling penting, hilangkan audio ataupun musik yang ada di konten kalian. Bersihkan konten kalian dari pelanggaran. Itu saja teman-teman, dan yang lainnya itu kalian tinggal buat konten sesuai dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari, apa yang buat kalian happy, sehingga nanti tidak mudah menyerah. Kalau kalian membuat konten yang tidak biasa kalian lakukan, maka otomatis akan menyerah teman-teman jika tidak ada hasilnya ya teman-teman ya. Semoga
yang hampir menyerah saat ini, silahkan kalian bersemangat lagi, buat konten yang edukatif, buat konten yang menarik, buat konten yang menghibur dan berkualitas tinggi. Hindari pelanggaran terutama musik ya teman-teman, sehingga nanti kalian bisa menghasilkan uang. Mungkin jika ada pertanyaan lain bisa kalian DM di Facebook saya yang khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya di Facebook Andra JN. Silahkan kalian cari aja di sini, akun saya khusus untuk membahas tentang Facebook teman-teman ya. Oke, kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out that damn old bastard.